3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang isolasi dan karakterisasi enzim lipase. Materi tersebut diambil dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Aktivitas Spesifik Enzim Lipase Indigenous Biji Kenari. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Izzatul Ilmiah. Oke, untuk pendahuluannya yaitu enzim yang diisolasi dari biji kenari. Enzim lipase merupakan enzim yang memiliki peran penting dalam bioteknologi modern, di mana lipase terkenal memiliki aktivitas yang tinggi dalam reaksi hidrolisis dan dalam kimia sintesis. Enzim lipase memiliki beberapa sifat, di mana enzim lipase memiliki subunit berupa glikoprotein dan lipoprotein. Subunit tersebut dapat sebagai monomer, dimer, oligomer, atau polimer. Dan enzim lipase ini stabil pada suhu optimumnya yaitu 30 derajat Celcius, walaupun biasanya masih bisa aktif pada suhu 51 derajat Celcius. Adapun manfaat dari enzim lipase yaitu 1. Menghidrolisis lemak dan minyak menjadi asam lemak dan glikoserol yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Yang kedua, dapat memecah ikatan ester pada lemak sehingga menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk yang ketiga yaitu dalam hidrolisis triacylglycerol atau trigliserida untuk menghasilkan asam lemak rantai panjang dan gliserol. Untuk proses ekstraksi dari enzim lipase dapat dilakukan untuk pertama menghilangkan bahan-bahan terlalu dari bahan bakunya, kemudian mengisolasi produk dari larutan encer yang dihasilkan untuk menghasilkan lebih larutan pekat. Kemudian larutan dimurnikan dengan menghilangkan spesies lain yang mungkin ada kemiripan. Dan proses yang terakhir yaitu pemurnian akhir yang disebut dengan polishing. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan teman kami yang bernama Fiisyatul Kamilah. Proses isolasi enzim lipase. Yang pertama, ekstraksi. Yang kedua, pengendapan protein. Yang ketiga, sentrifuse. Yang keempat, dialisis. Yang kelima, pemisahan. Uji aktivitas enzim lipase. Yang pertama, persiapan ekstrak kasar kenari. Yang kedua, pengendapan protein dengan amonium sulfat. Yang ketiga, fraksinasi dengan kromatografi kolom. Yang pertama yaitu persiapan ekstrak kasar kenari, yang dimana buah kenari segar dikupas kulitnya sehingga diperoleh nis atau nut in cell. Nis dipecah tempurungnya sehingga diperoleh kernel atau biji kenari. Biji kenari dikeringkan dengan menggunakan alat pengering kabinet pada suhu 55-60 derajat Celcius selama 10 jam. Sebanyak 5 gram biji kenari ditimbang, kemudian dihaluskan menggunakan grinder. Biji kenari halus atau homogenat ditambahkan buffer fosfat pH 8 mengandung NaCl 0,4 molar 1:10, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam diikuti sentrifus pada 10.000 rpm selama 20 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatan yang diperoleh adalah larutan ekstrak kasar. Yang kedua yaitu pengendapan protein dengan amonium sulfat. Amonium sulfat ditambahkan pada larutan ekstrak kasar dengan kejenuhan 70%, diaduk selama 1 jam pada suhu 4 derajat Celcius dan dibiarkan selama 12 jam selanjutnya disentrifus dengan kecepatan 10.000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 20 menit. Endapan diambil sebagai ekstrak protein. Protein diresuspensi dengan buffer 0,1 molar
tris HCl pH 7. Selanjutnya dialisa dengan buffer yang sama 0,1 molar tris HCl pH 7 dengan volume sebanyak kurang lebih 2 liter selama 12 jam. Proses ini untuk menghilangkan sisa amonium sulfat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nidayanti. Baik, proses selanjutnya adalah fraksinasi dengan kromatografi kolom. Ekstrak protein kenari dilakukan pemisahan dengan kromatografi kolom menggunakan matriks Spadex G100 ukuran kolom 30 dikali 1,5 cm dan dielusi dengan buffer tris HCl pH 7. Laju alirannya dengan 30 mili per jam. Sampel dikumpulkan setiap 3 mili dengan menggunakan fraction collector. Masing-masing fraksi dianalisa aktivitas lipolitik dan kadar protein. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat di situ ada 2 daftar pustaka yang kita gunakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.